Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang pemikiran salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosiologi komunikasi, yaitu Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah seorang sosiolog yang terkenal karena pemikiran-pemikirannya. Beliau lahir pada tahun 1902 di Colorado dalam sebuah keluarga yang memiliki latar belakang yang saleh dan intelek. Parsons mendapat gelar sarjana dari Amherst College tahun 1924 dan melanjutkan kuliah pascasarjana di London School of Economics. Dia menjadi ketua jurusan sosiologi di Harvard pada tahun 1944 dan 2 tahun kemudian mendirikan Departemen Hubungan Sosial yang tidak hanya memasukkan sosiolog tetapi juga berbagai sarjana ilmu sosial lainnya. Teori sosiologi yang menjadi hasil pemikiran Talcott Parsons ialah fungsionalisme struktural. Asumsi dasar dari teori fungsionalisme struktural, salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, dan bagian yang satu tidak dapat berfungsi tanpa adanya hubungan dengan bagian lainnya. Kemudian perubahan yang terjadi pada satu bagian akan menyebabkan ketidakseimbangan dan pada gilirannya akan menciptakan perubahan pada bagian lainnya. Perkembangan fungsionalisme didasarkan atas model perkembangan sistem organisasi yang didapat dari biologi. Asumsi dasar teori ini ialah bahwa semua elemen harus berfungsi atau fungsional, sehingga masyarakat bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Menurut pandangan ini, masalah fungsional utama adalah bagaimana cara individu memotivasi dan menetapkan individu pada posisi mereka yang tepat. Dalam sistem stratifikasi, hal ini dapat diturunkan menjadi 2 masalah. Pertama, bagaimana cara masyarakat menanamkan kepada individu yang tepat itu keinginan untuk mengisi posisi tertentu. Kedua, setelah individu berada pada posisi yang tepat, lalu bagaimana cara individu menanamkan keinginan kepada mereka untuk memenuhi persyaratan posisi mereka. Adapun fungsi-fungsi yang dimaksud ialah sebagai berikut. Nomor 1 ialah adaptasi atau adaptation. Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya. Yang kedua, pencapaian tujuan atau goal attainment. Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ialah integrasi atau integration. Sebuah sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya. Yang keempat, latensi atau pemeliharaan pola. Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara, dan memperbaiki baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.